Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Tiara Amalia dengan nomor induk mahasiswa 05459136 dari Prodi Sistem Informasi UT Jakarta. Pada video ini saya akan melakukan praktik pemrograman berbasis desktop untuk memenuhi tugas 2 dengan studi kasus aplikasi sederhana restoran. Mari simak videonya. Nah ini ya menu untuk menu buka sebentar udah selesai. Sekarang kita akan ke menu sih menu ini. Nah ini ya sudah saya buat dulu ya. Oke, ini langsung aja ya. Apa ini hasilnya? Misalnya ini hasil dulu. Ini kan. Ini tapi saya pakai ini. Oke. Yang menu apa? Passwordnya.
Oke, saya akan menjelaskan ya di sini ya, struktur isi dari main Java ini ya. Nah, yang pertama itu adalah ini tuh ada package ya. Nah, package-nya itu di sini itu menempatkan ini menempatkan kelas ini ke dalam package, yaitu PDB tugas 3, dan menjaga namespace rapi dan memudahkan pengorganisasian kelas. Nah, kali ini menurut file main 2 ini tuh berada di package yang sama, sehingga main 2 dapat mengakses langsung menu yang sangat berkaitan lah gitu ya. Nah, habis kayak gitu kita masuk ke bagian ini ya, menu ya di sini tuh ya. Oh ya, di sini tuh ada ini ya, ada apa, kita import juga ya di sini tuh, import beberapa fitur dari package ya, seperti input, resize, price, sorting, list untuk pengumuman gitu. Dan di sini juga disajikan daftar minuman dan makanan ya yang nanti akan kita gunakan untuk program ini. Terus juga di sini tuh ada scanner ya, scanner itu nanti digunakan untuk membaca input dari user gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak mengerti sesuatu nanti dibaca sama scanner ini gitu ya. Nah terus habis kayak gitu di sini tuh sebentar. Nah ya, ini bagian ini tuh ada apa aja di sini tuh. Oh ya, di sini tuh ada static menu 2 yang ini tadi yang dijelaskan itu. Di sini tuh inisialisasi array menu dengan 8 item 4 makanan dan 4 minuman. Nah, masing-masing itu dibuat sebagai objek menu 2 kayak gitu. Ini tuh memenuhi dan memang kaitan dengan soal dari tugas 3 ini tuh oleh salah satu, yaitu menyimpan data makanan dan minuman dalam array. Tiap item memiliki nama, harga dan kategori ya, ini ya. Ada harga dan kategori ya di sini tuh. Kayak gitu. Terus habis kayak gitu. Nah, di sini static string itu 3 array paralel untuk menyimpan pesanan pelanggan, nama, menu, jumlah, dan harga per unit kayak gitu. Nah, habis itu ke public static void ini tuh loop while ini tuh untuk menampilkan menu utama ya. Tadi ya seperti yang bukan yang menu utama ini tuh menu pelanggan, manajemen restoran, dan kemudian nanti pas pertama kali kita jalankan program ini yang akan pertama kali keluar itu adalah ini menu utama ini ya, tiga list ini kayak gitu. Dan nanti dalam sini akan ada dalam menu ini akan ada menu lainnya gitu ya. Nah terus secara gimana hubungannya dengan soal ya, di sini tuh di soal itu kan diperintahkan ada input menu restoran ya, dan ini terpenuhi ya karena di sini tuh ada menu ya kurung suku ya, dan memiliki nama, harga, kategori gitu. Terus ada juga untuk dua menu utama ya penuhi, itu menu pelanggan dan menu manajemen. Ini ada menu pelanggan dan menu manajemen kayak gitu. Terus ada juga struktur pengulangan while dan struktur keputusan switch digunakan sesuai petunjuk pengerjaan kayak gitu. Ini while dan ini switch gitu ya. Oke, ya selanjutnya pada selanjutnya itu ada input pesanan ya. Nah, bagian input pesanan ini ya, kita itu ada APP menunya di situ. Nah, itu mengenalkan daftar agar pelanggan tahu pilihannya apa aja gitu. Nah, while ini itu mereka pesanan ulang sampai pelanggan titik selesai, nanti akan ada apa paketnya. Nah, terus itu yang ini sama output ini tuh ini ada pelanggan sama sama ada sehingga titik bukan sesuai dengan kategori itu perintah bertitik gitu. Nah terus dari situ itu kategori ya di situ itu keluar dari pemesanan nanti pelanggan sudah selesai ya. Terus ini tuh habis itu ada kategori yang kategorinya ya. Jadi itu adalah jika tidak sesuai sampai pesanan tadi itu sesuai ketentuan soal ya yang dijelaskan ya. Input nomor dalam kategori gitu. Nah terus selanjutnya itu ada di sini juga pesanan manajemen. Ini ya, ini tuh tadi menyimpan snapshot nama dan harga sama pesanan supaya perubahan harga tidak ganti dan pesanan yang dibuatnya adalah nanti saya akan khusus yang konsisten ya. Jadi nah secara keseluruhan bagian input pesanan itu memenuhi ini ya, memenuhi syarat dari bersedia pemrograman berbasis desktop ya. Jadi apa itu pesanan terbatas yang selesai, terus berbasis kategori dan nomor dan menyimpan pesanan ke array. Jadi itu. Nah selanjutnya selanjutnya itu bagian selanjutnya adalah setelah bawah ada bagian tambahan menu di sini. Nah bagian tambahan menu di sini itu dari satu bagian sampai ke ini 175 gitu. Nah di sini tuh ya ada harga adalah input nama, harga, kategori, terus harga apa ini dibalas ke integer, perhatikan pada forward exception yang tadi bukan angka.
Terus habis itu juga di sini ada ini ya, konfirmasi. Sama konfirmasi ya, ketika kita ingin mengubah menu ini sudah sesuai dengan perintah dan cara yang ada di tugas ya. Konfirmasi terlebih dahulu jika ingin hanya perubahan menu ini jika ingin mengubah menu maksudnya. Nah di situ di sini juga ada rice short ini ya di sini ini tuh menggunakan tadi sangat kategori sehingga makanan atau minuman pembukaan. Nah itu angka aman dan tidak diatur. Terus ini konfirmasi sukses. Jadi nanti akan ada PDF akunnya ya. Nah terus gimana nih mengenai soal tahunan ini sesuai ya karena di soal itu ada perintah itu menambah konfirmasi ya ini yang ini terus menggunakan dari copy of dan sesuai dengan instruksi ini ya. Nah selanjutnya di situ ini saya tadi itu ya mau menambahkan komen PG-nya di bagian setiap bagian tapi kayaknya terlalu panjang untuk kita tulis jadi saya berhenti di bagian 108-nya. Nah terus itu ada di bagian kita ke bagian bahasa di sini. Nah bagian bahasa itu dari sini sampai ke sini tadi 179 sampai 107. Nah di sini tuh ya bagian itu di sini tuh penampilan menunda dan kategori nomor kategori pemilih item target gitu. Nah terus di sini juga ada gunakan indeks ya gunakan indeks untuk get kategori untuk memetakan ke indeks global ya. Terus di sini juga ada validasi indeks sama dengan satu ya ini untuk penampilan nomor tidak valid gitu. Terus di tahap baru ini dan konfirmasi sebelum mengubah gitu ya. Sebentar itu nah jadi gimana dengan pembuangan soal itu memenuhi yang bisa perubahan ya. Terus itu pakai menu terus pilih nomor terus konfirmasi perubahan gitu. Ini memenuhi harus itu kita harus memenuhi bagian harus memenuhi. Nah yang memenuhi juga dari baris 208 sampai 240 ya di sini. Nah di sini tuh ini adalah setelah konfirmasi penghapusan membuat barang baru dengan ukuran menu titik length. Nah di sini itu ada banyak macam element soal indeks yang dihapus, kemudian ada kemudian ada sign menu baru gitu. Nah di situ juga akan menghapus yang tadi ada array gitu. Nah coba bentar saya lihat di sini. Akhirnya itu bisa ada di sini apa ya? Nah, informasi itu ya, pesanan yang sudah diberikan adalah pesanan nama, terus pesanan harga dari pesanan. Jika pelanggan sudah memesan suatu menu, lalu disebut di suatu menu, terus masih akan menentukan pesanan tersebut. Tidak wajar ya, karena bukan step contoh dan harga pada rencana. Nah, soal proses menghapus sesuai instruksi. Itu mengatakan menu, itu nomor, konfirmasi, dan menekan pesanan. Itu bagian cetak bagian cetak sebenarnya. Nah itu jadi ini ya terus mulai dari 282 sampai garis ke habis sebenarnya habis. Nah itu bagian terakhir ya. Jadi bagian yang cetak seperti itu adalah if jumlah pesanan tidak akan sebenarnya. If jumlah pesanan sama dengan 0 maksudnya tidak ada sama. Jika ada daftar pesanan menghindari kosong ini buat pesanan gitu ya. Terus inisialisasi total atau subtotal semua item ini dan total pengiriman juga pengiriman ya ini itu tuh pengiriman ada plus dan dari pengiriman nomor kompo beda dengan kompo gitu ya. Terus itu ya bentuk pesanan gitu. Nih nah itu pesanan ya. Habis itu total pesanan harga ini situ dapat baris pesanan nama X jumlah sama dengan subtotal rupiah. Terus tambahkan subtotal ke total ini ya. Nah di situ untuk mengecek apakah itu adalah minuman ya ini nanti lalu form 2 ini dan cek dan kita cek juga bagaimana ya yang ini yang ini ya. Nah jika cocok tambahkan pesanan jumlah lagi ke total minuman dan masukkan harga itu harga minuman ya harga minuman manis ya. Dan juga harga juga harga minuman manis dan jumlah lagi total pengecekan menggunakan nama manusia kayak mana atau nama ini atau tidak cocok. Itu selanjutnya adalah itu diskon dan
Jadi itu diskon 10% kalau totalnya itu lebih dari 100.000 ya. Terus habis itu promo BB-nya itu minuman kita itu dari 20.000 kayak gitu. Terus baru semuanya itu ada dari minuman gratis. Jadi nah itu potongan apa itu potongan untuk minuman gratis jika bonus minuman ya merupakan harga sekian ambil bonus minuman. Itu yang pertama ada dari situ menunjukkan segitu pajak dan layanan di sini ya. Nah di situ total pajaknya itu 10% dari ini ya 10% dari total gitu kan sebelum jajanan 20.000 ya. Terus total lisensi penting ini menghitung pajak berdasarkan total sebelum diskon jadi kita ya beberapa sistem menghitung pajak setelah diskon. Jadi dipilih ya. Nah, habis itu cetak bagian dia total pajak bagian layanan jika ada. Terus persoalan minuman juga jika ada. Gitu. Dan dari total dengan ini ya total plus pajak plus layanan dan dikurangi diskon dikurangi potong minuman gitu. Nah, bagaimana hubungan ini dengan soal ya? Di sini itu adalah pasti kan harga minuman itu diisi nominal. Terus bukan nominal adalah mungkin total biaya. Nah, berdasarkan item dan jumlah itu ada ini cuma pada 10% dari layanan 20.000 juga memenuhi dan juga diskon 10% dan total dari 100.000 juga memenuhi. Promo BB di dalam minuman promo BB minuman di dalam totalnya 20.000 di dalam 20.000 ada terus cetak stroke menampilkan item dan jumlah total pada layanan diskon potongan dari total juga ada yang nanti akan saya ini ya saya tunjukkan ya ini setelah Oke, baiklah, saya akan menjelaskan bagian ini ya, bagian menu setelah sebelumnya saya menjelaskan yang main ya. Sekarang saya akan menjelaskan yang bagian menu 2 ya di sini, file menu 2. Nah, pertama di sini tuh ya ada apa? Ada atribut public class ya. Nah, di sini tuh sampai private ya ini tuh. Nah, artinya tuh di sini tuh adalah atribut untuk satu item menu gitu. Nah, setiap menu itu di restoran memiliki nama, terus namanya itu nama makanan atau minuman, contohnya misalnya nasi kebuli gitu ya. Terus ada apa namanya? Harganya juga harga untuk item tersebut ya yang ada di list main yang ada di list di file main sebelum itu. Terus ada kategori ya, kategori itu isinya ada makanan atau minuman ya di situ. Nah ini tuh memenuhi terus gimana kaitannya dengan soal yang perintah dari tugas 3 pemrograman berbasis desktop. Nah ini tuh memenuhi indikator syarat ya atau perintah pada soal tersebut karena di sini tuh mengimplementasikan tipe data variabel dan keyword pada kelas objek dan metode gitu. Nah, habis kayak gitu ada public menu 2 sampai ke list kategori gitu. Nah, ini tuh namanya tuh constructor gitu. Nah, saat membuat objek, contohnya misalnya new menu 2 ya, ini ya menu 2 nama dari file Java ini menu 2 terus copy harganya 110.000 dan kategori minuman, maka constructor akan mengisi nilai tersebut di atas gitu. Dan ini menunjukkan ya penggunaan kelas, pembuatan objek dan penyimpanan data ke dalam variabel instansi atau instance variabel ya. Begitu. Nah, terus setelahnya ada di sini ya ada public string ya sampai ke public string kategori. Nah ini tuh disebut dengan getter method. Nah itu dipakai untuk membaca nilai nama, harga dan kategori. Gitu. Nah nanti ini sangat dibutuhkan ini tuh saat menampilkan daftar menu, mencetak stroke, terus menghitung total biaya dan validasi pemesanan. Gitu. Nah selanjutnya ada lagi nih di sini ya ada public void set harga double harga baru sampai sini ya sampai baris 26 sampai 27. Nah di sini tuh itu namanya tuh setter method ya. Nah di sini tuh digunakan ketika pemilik restoran ingin mengubah harga menu gitu. Ini terkait dengan perintah pada soal ya itu mengubah harga menu, mengelola menu restoran terus konfirmasi sebelum perubahan ya yang sebelumnya ada di menu itu yang konfirmasi atau tidak itu ketika ingin sebelumnya kan dipraktikkan tuh ya bagian ketika ingin mengubah dan menghapus menu ya. Nah itu seperti itu. Nah selanjutnya ada public void dan yang terus disitu tampilkan menu terus sys out print nama dan lain-lain. Nah metode ini tuh akan dipanggil saat menampilkan daftar makanan atau minuman pada pelanggan. Nah gimana nih hubungannya dengan soal? Nah ini tuh menampilkan nama restoran terus daftar menu dikelompokkan berdasarkan kategori terus menggunakan pengulangan untuk menampilkan menu gitu. Nah get harga juga digunakan untuk selain itu ya ke pembahasan sebelumnya. Di sini tuh get harga ini ya itu digunakan juga untuk menghitung total harga, menghitung diskon 10% dan menghitung promo beli 1 bulan 1 atau di kategori minuman kayak gitu. Nah selanjutnya saya akan coba merun ya ininya program yang sudah dibuat ya untuk melihat gimana cara kerjanya gitu. Dan ini sudah di-run ya, saya akan jelaskan lagi ini ya. Nah kita akan coba di sini tuh ada 2 menu, ada 3 pilihan ya. Menu 1 itu menu pelanggan, manajemen restoran dan keluar gitu.
Nah, saya di sini coba akan masuk ke manajemen restoran untuk menambah menu dan menghapus menu. Itu ya, coba. Saya di sini coba buat dulu. Nah, di sini tuh ada menu lainnya isinya ada tambah menu baru, pembahasan menu, terus hapus menu, melihat menu, terus kembali. Nah, saya di sini akan coba untuk menambah menu baru, jadi ketik satu ya. Nah, nama menu barunya coba bisa saya print Sprite. Nah, harganya itu kalau saya 10.000 ya, pasaran itu. Ini masuknya ke ini minuman. Ada konfirmasi kan ya, seperti yang ada di soal itu harus ada konfirmasi ketika ingin menambah atau menghapus menu. Nanti ya gitu. Nah, kita akan cek nih, benar gak dihapus? Tuh ya. Kita update nih. Oh, bentar ini. Coba ini kita ke situ join pelanggan ya. Oh, ini ada nih. Oh, ini belum kehapus ya. Coba kita ulang lagi dari awal. Dengan restoran ya. Sebentar. Ini sepertinya ada kesalahan di sini, coba. Ya, ada ya. Nah, ini ya. Sudah ternyata ini sudah ditambahkan ya, jadi Sprite ya. Udah tadi ada 2 kali itu masukkan angka ya, masukkan input. Ini kan tidak benar error ya, ada bug. Nah, jadi ya intinya ini udah berhasil ya. Nah, selanjutnya kita akan ke kembali menu pelanggan gitu. Terus input pesanan, kita mau pesan misalnya tuh kategorinya itu aku mau makanan, masukkan nomor menu ya, seperti itu ya, yang di itu soal saya ingin buka satu kan beli gitu, jumlahnya 5. Nah, terus itu minuman, masukkan es jeruk yang 4, es jeruk itu apa sih? Oh, 4 ya, jumlahnya 4. Selesai, karena udah selesai ya, juga saya pemesanannya. Nah, situ cetak struk. Nah, ini ya, ini nanti tinggal dihitung aja ke kalkulator ya, benar apa enggak hitungannya. Ini setelah total aslinya itu kan berapa itu? 327.000. Nah, setelah dapat diskon itu jadi sisanya itu 321.000 dan dapat promo karena itu lebih dari 100.000 mau 40.000 gitu. Berarti program ini berhasil ya dijalankan, berhasil dibuat dan dijalankan itu. Kita screenshot dulu aja. Demikian praktik tugas 2 pemrograman berbasis desktop mengenai aplikasi sederhana restoran. Semoga video ini jelas dan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.